Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku The 5 AM Club. Buku bestseller dari penulis The Monk Who Sold His Ferrari. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho. Diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Saat ini kita sudah sampai di bab 3. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3. Pertemuan tak terduga dengan orang asing yang mengejutkan. Kutipan: jangan hidup seolah-olah Anda bakal hidup 1000 tahun lagi. Kematian mengintai Anda. Selagi masih hidup, mumpung Anda masih ada di muka bumi ini, berjuanglah untuk menjadi orang hebat sejati. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Pengusaha itu berbohong kepada orang yang bertemu dengannya di seminar. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya berada di ruangan tersebut untuk mempelajari formula hebat sang pemikat mengenai produktivitas yang terus meningkat dan untuk mengungkap ilmu pengetahuan tentang syaraf di balik kepiawaian pribadi yang selama ini telah dibagikannya kepada banyak pemimpin industri. Dalam hati ia berkata bahwa harapannya adalah metode sang guru dapat memberikan titik balik yang lebih baik dari semua persaingan perusahaannya, sehingga memungkinkan bisnisnya bergerak naik menuju dominasi yang tak terbantahkan. Anda tahu alasan sebenarnya ia berada di sana. Ia perlu memulihkan harapan serta menyelamatkan hidupnya. Seniman pria itu datang ke acara tersebut untuk memahami cara meningkatkan kreativitas dan menggandakan kemampuannya sehingga ia bisa membuat simbol abadi dengan lukisan yang dihasilkannya. Tunawisma itu rupanya menyusup masuk ke gedung konferensi ketika tak ada orang yang melihat. Pengusaha dan seniman itu duduk bersama. Itu pertama kalinya mereka bertemu. Menurut Anda, apakah ia mati? Wanita pengusaha itu bertanya ketika si seniman bermain-main dengan rambut kepang kecil-kecil menggelantung ala Bob Marley. Wajah pengusaha itu kurus dan panjang, banyak kerutan dan guratan di keningnya, bagaikan jejak roda di ladang petani yang segar. Rambut coklatnya sedang dan diatur dengan gaya. Saya serius dan jangan macam-macam dengan saya. Ia kurus seperti pelari jarak jauh, dengan lengan kurus dan kaki lentur yang mencuat dari rok biru bergaya praktis rancangan desainer. Matanya tampak sedih akibat luka lama yang tak kunjung sembuh. Juga akibat kekacauan baru-baru ini yang memengaruhi perusahaannya tercinta. Entahlah, ia sudah tua, jatuhnya keras sekali. Ya Tuhan, tadi itu benar-benar tak terkendali. Aku tidak pernah melihat hal seperti itu, kata si seniman gugup sambil menarik-narik antingnya. Saya baru mengenal karyanya, saya tak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Si pengusaha menjelaskan. Ia tetap duduk, lengannya terlipat di atas blus warna krem dengan dasi kupu-kupu besar warna hitam bertengger modis di atas lehernya. Namun saya suka sekali pada informasinya soal produktivitas di era gawai ini yang menghancurkan fokus dan kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam. Kata-katanya menyadarkan saya untuk menjaga aset kognitif dengan cara yang jauh lebih baik. Ia melanjutkan dengan nada agak formal. Ia tidak sungguh-sungguh tertarik untuk menceritakan apa yang tengah dialaminya dan jelas-jelas ingin melindungi penampilan luarnya sebagai wanita pebisnis terkenal yang siap naik ke tingkat berikutnya. Ya, ia selebritas hebat, kata si seniman tampak gelisah. Ia sangat membantu saya, tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi. Aneh bukan?
Ia seorang pelukis, lantaran ingin meningkatkan karya seninya, juga memperbaiki kehidupan pribadinya. Ia mengikuti karya-karya sang pemikat. Namun entah apa sebabnya, hal buruk dalam dirinya tampaknya menghambat kekuatan alaminya yang lebih hebat. Akibatnya, ia menyabotase ambisinya yang besar dan kuat, serta ide aslinya yang luar biasa. Seniman itu gemuk, sejumput janggut mencuat dari dagunya. Ia memakai kaos dan celana pendek hitam yang agak panjang, mencapai lututnya yang menonjol. Sepatu bot bersol karet, jenis yang pernah Anda lihat dalam busana gaya Australia, melengkapi seragam kreatifnya. Sederetan tato menarik memenuhi kedua tangannya dan sepanjang kaki kirinya. Satu tatonya berbunyi, "Orang kaya itu penipu." Tato lain menyontek kalimat Salvador Dali, seniman Spanyol terkenal. Terbaca sederhana, "Saya bukan pecandu, saya adalah candu." Hai teman, pria tunawisma dari beberapa deret di belakang si pengusaha dan si seniman bicara keras tak sesuai kondisi. Auditorium masih kosong, kru audio visual dengan bising membongkar panggung, bahkan staf menyapu lantai. Lagu Nightmare on Wax mengalun menenangkan di latar belakang. Orang yang baru kenal itu menoleh hingga melihat orang berambut kusut pasai tak beraturan, dengan wajah yang tampak sudah lama tak dicukur dan berpakaian lusuh yang sangat kotor. "Ya?" tanya si pengusaha dengan nada sedingin bongkahan es di kutub utara. "Ada yang bisa saya bantu?" "Hai Bung, ada apa?" sahut si seniman lebih lembut. Si tunawisma berdiri, menyeret kakinya dan duduk di sebelah dua orang itu. Kalian pikir guru itu meninggal?" Ia bertanya sambil mengorek-koreng di salah satu pergelangan tangannya. "Tidak yakin," jawab si seniman sambil memilin kepang rambutnya. "Semoga tidak." "Apakah kalian suka seminar ini? Kalian tertarik pada perkataan si tua itu?" lanjut si orang asing amburadul itu. "Tentu," kata si seniman. "Saya suka karyanya. Saya kesulitan menerapkan semuanya dalam hidup, tetapi apa yang dikatakannya bermakna sangat dalam dan berguna sekali." "Saya tidak yakin," sahut si pengusaha dengan sinis. "Saya suka sekali apa yang dikatakannya hari ini, tetapi saya masih tidak yakin akan hal-hal lainnya. Saya butuh waktu untuk mencerna semuanya." "Ya, saya pikir dia nomor 1, ujar si tunawisma sambil bersendawa. "Saya memperoleh kekayaan berkat ajaran sang pemikat. Menikmati kehidupan kelas atas yang menyenangkan juga karena dirinya. Sebagian besar orang mengharapkan hal-hal fenomenal terjadi pada mereka. Ia mengajari saya bahwa orang berkinerja luar biasa membuat hal-hal fenomenal terjadi pada mereka. Hebatnya adalah, ia tak hanya memberi saya falsafah rahasia untuk meraih impian besar saya, tetapi juga mengajarkan teknologi, taktik dan sarana untuk menerjemahkan informasi menjadi hasil. Wawasan revolusionernya tentang cara menerapkan rutinitas pagi yang sangat produktif saja telah mengubah dampak yang saya miliki di pasar." Baret bekas luka kasar memanjang di dahi si tunawisma, tepat di atas mata kirinya. Janggut kasarnya berwarna abu-abu. Di sekitar lehernya ia mengenakan kalung biji genitri, kalung rudraksa, seperti yang dipakai pria India suci di kuil mereka. Ucapannya yang berlebihan membuat ia terdengar bermental tak stabil dan wajahnya mengesankan. Ia hidup di jalanan bertahun-tahun, tetapi suaranya menunjukkan kemampuan memengaruhi yang tidak biasa. Selain itu, matanya mengungkapkan rasa percaya diri yang besar. Benar-benar sinting. Si pengusaha berbisik kepada si seniman, "Jika ia mendapat kekayaan, berarti saya Bunda Teresa." "Ya, ia seperti orang sakit jiwa," jawab si seniman. "Coba lihat jam tangannya yang besar sekali." Di pergelangan tangan kiri si pria tunawisma
yang usianya sekitar akhir 60-an melingkar arloji besar yang mungkin dikenakan oleh manajer dana investasi global berkebangsaan Inggris ketika mereka pergi untuk makan malam di Mayfair. Warna permukaan arloji itu seperti revolver, berbingkai baja, tahan karat dengan jarum tipis penunjuk jam warna merah dan penunjuk menit berwarna jingga, seperti matahari terbenam. Lambang kehormatan yang menonjol itu disatukan oleh tali lebar warna hitam berbahan karet, memberi kesan seperti penyelam pada penampilannya yang mewah seutuhnya. Ratusan ribu dolar mungkin, kata si pengusaha pelan. Sebagian orang di toko saya membeli jam tangan seperti itu sehari setelah saham kami ditawarkan ke publik. Sayangnya, harga saham kami jatuh, namun mereka tetap mempertahankan arloji sialan itu. Kemudian, bagian mana dari ucapan sang pemikat yang paling kalian sukai? Tunawisma itu bertanya sambil masih menggarut pergelangan tangannya. Apakah segala hal tentang psikologi jenius yang mengawali pembicaraannya? Atau berbagai contoh luar biasa yang diajarkannya soal sepak terjang produktivitas milioner yang ia jejalkan di tengah omongannya? Mungkin kalian dibuat senang oleh semua pengetahuan sistem saraf yang menciptakan kinerja terbaik. Atau apakah kalian tergetar oleh teorinya tentang tanggung jawab kita untuk menjadi legenda sambil berperan sebagai instrumen demi kebaikan manusia yang didengar sebelum akhir yang dramatis tadi? Jadi tunawisma itu mengedipkan mata lalu melihat ke jam tangannya. Hai teman, ini menyenangkan. Namun, waktu adalah salah satu komoditas paling berharga yang saya pelajari agar punya kualitas tahan banting. Warren Buffett, investor cerdas, mengatakan, orang kaya berinvestasi pada waktu, orang miskin berinvestasi pada uang. Jadi saya tak bisa mengobrol dengan kalian terlalu lama. Ada rapat dengan jet dan landasan. Paham maksud saya? Ia tampaknya berkhayal, pikir si pengusaha. Buffett juga bilang, saya beli setelan mahal, tetapi tampak murahan di badan saya. Mungkin kalian juga tahu kutipan itu. Dan lanjut pengusaha itu, saya sungguh tak bermaksud kasar, tetapi saya tak yakin cara Anda bisa datang ke sini. Saya juga tak tahu asal Anda mendapatkan jam tangan gendut itu atau jet yang Anda bicarakan. Jadi, tolong berhenti bicara soal yang terjadi saat presentasi tadi. Tak ada yang lucu soal itu. Serius, saya tidak yakin Bapak pembicara tadi masih bernapas. Betul sekali, kata si seniman setuju sambil menyentuh janggut kecilnya. Tidak keren, kenapa Anda bicara seperti peselancar? Hai teman, santai saja, kata si pria tunawisma. Pertama, saya memang peselancar. Saya habiskan masa remaja di atas papan di Malibu. Dulu biasa berselancar di dekat tempat pecahnya ombak bagus. Sekarang saya berselancar di ombak yang lebih kecil di Teluk Tamarin, tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi. Tidak pernah dengar tempat itu? Anda agak mengherankan, kata si pengusaha dengan dingin. Si tunawisma tak bisa dihentikan. Kedua, saya sudah sangat sukses dalam dunia bisnis. Saya sudah membangun banyak perusahaan yang sangat menguntungkan. Di era ketika banyak perusahaan meraih miliaran pendapatan, tetapi marginnya nol. Menggelikan sekali. Dunia jadi agak liar, tak terkendali. Terlalu banyak orang serakah yang tidak punya cukup akal sehat. Ketiga, jika boleh, ia menambahkan seiring dengan suara kasarnya semakin kuat. Memang ada pesawat yang menunggu saya di landasan tak jauh dari sini. Jadi sebelum pergi, saya tanya lagi. Karena saya ingin tahu bagian mana dari presentasi sang pemikat yang paling kalian sukai. Kurang lebih semuanya, jawab si seniman. Saya sangat menyukai semuanya. Saya rekam setiap kata yang diucapkan legenda tua itu. Itu ilegal. Tunawisma itu memperingatkan, melipat tangannya dengan kuat.
Saya bisa kena masalah hukum serius karena melakukan hal itu. Ya, itu melanggar hukum. Si pengusaha menegaskan. Kenapa Anda lakukan itu? Karena saya ingin, hanya suka saja. Saya lakukan apa yang saya suka. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Anda tahu? Picasso bilang, Anda perlu mempelajari peraturan seperti seorang profesional agar dapat melanggarnya seperti seorang seniman. Saya harus jadi diri sendiri dan tidak bisa ikut-ikutan bagaikan kambing yang tanpa berpikir ikut saja dengan kawanannya ke jalan yang tidak menuju kemana-mana. Sebagian besar orang, terutama yang punya uang, tidak punya arti apa-apa. Mereka hanyalah segerombolan penipu, kata si seniman. Itu seperti yang dikatakan sang pemikat sekali waktu. Anda dapat menyesuaikan diri atau mengubah dunia. Anda tidak dapat melakukan keduanya. Jadi saya merekam semuanya. Laporkan saja saya. Penjara pasti bakal menarik. Saya mungkin bertemu orang keren di sana. Baiklah, ujar pria tunawisma itu. Saya tak suka keputusan Anda, tetapi saya suka semangat Anda. Jadi lanjutkan. Nyalakan rekamannya, putarlah bagian seminar yang membuat Anda bersemangat. Semua yang saya rekam akan membuat Anda takjub. Seniman itu mengangkat lengannya untuk menunjukkan detail dari tato wajah gitaris hebat, Jimi Hendrix. Frasa, ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta kekuatan, dunia akan mengenal kedamaian. Tertulis di atas wajah sang superstar itu. Anda bakal mendengarkan sesuatu yang istimewa. Ia menambahkan, ya, lakukan saja dan putarlah bagian yang Anda suka. Si pengusaha memberi semangat sambil mulai berdiri. Ia tidak begitu yakin alasannya, tetapi meskipun begitu samar, sesuatu mulai berubah jauh di dalam batinnya. Mungkin kehidupan telah membuat saya hancur, pikirnya, agar saya bisa membuat semacam terobosan baru. Berada di acara ini, bertemu si seniman, mendengarkan perkataan sang pemikat. Meski ia tidak setuju dengan semua yang dikatakannya, membuatnya punya perasaan bahwa apa yang ia alami di perusahaannya mungkin hanya merupakan semacam persiapan yang wajib dilakukan untuk mencapai kejayaannya. Pengusaha itu masih skeptis, namun ia merasa mulai terbuka dan mulai berkembang berbagai kemungkinan. Oleh karena itu, ia berjanji dalam hati akan terus mengikuti proses ini alih-alih mundur. Cara lama ia hidup tidak lagi sesuai untuknya. Ini saatnya berubah. Pengusaha itu memikirkan kutipan yang ia sukai dari Theodore Roosevelt. Bukan kritikus yang penting, bukan orang yang menunjukkan penyebab pria kuat tersandung, atau titik perbaikan yang bisa dilakukan si pelaku tindakan. Pujian dari milik orang yang benar-benar ada di arena, yang wajahnya dikotori debu, keringat, dan darah, yang berjuang dengan gagah berani, yang melakukan kesalahan, yang bangkit dengan segera lagi dan lagi, sebab tidak ada upaya tanpa kesalahan dan kekurangan. Tetapi orang yang melakukan perjuangan sesungguhnya untuk melaksanakan tindakan. Orang yang mengenal antusiasme tinggi, kesetiaan yang kuat, orang yang mengabdikan dirinya dalam hal yang bermanfaat. Orang yang dalam kondisi terbaik pada akhirnya tahu kemenangan dari pencapaian yang tinggi. Situasi buruknya, jika ia gagal, setidaknya gagal dengan gagah berani. Sehingga tempatnya tidak pernah bersama mereka yang berjiwa dingin dan takut, yang juga tak kenal menang atau kalah. Ia juga mengingat kembali frasa yang dipelajarinya dari pidato sang pemikat. Sesuatu seperti, momen ketika Anda merasa paling putus asa adalah saat Anda harus segera menemukan tekad dalam diri untuk melanjutkan perjalanan meski aral melintang. Demikianlah wanita pebisnis itu merenung dalam batinnya yang terdalam dan bersumpah untuk melakukan pencarian untuk mendapat jawaban, menyelesaikan masalahnya, dan mengalami hari yang jauh lebih baik.
Perlahan harapannya mulai mengembang dan kekhawatirannya memudar. Kemudian suara kecil dan tenang dari batinnya yang paling halus mulai membisikkan bahwa petualangan sangat istimewa sebentar lagi akan dimulai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3 dari The 5 AM Club. Nanti kita akan ketemu di bab 4, yaitu melepaskan semua yang berkualitas rata-rata dan biasa-biasa saja. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka video ini bisa like, dan kalau ada yang mau disampaikan bisa tinggalkan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.